Saudara, kita akan bahas peristiwa penembakan di kampanye Donald Trump bersama analis hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Pak Hikmah. Ya, selamat siang. Pak, ini kan tadi sudah disebutkan juga bahwa kondisi Donald Trump ini sudah baik-baik saja, begitu sudah dievakuasi, bahkan sudah berkomunikasi dengan rivalnya Joe Biden. Tanggapan Anda soal peristiwa ini seperti apa, Prof? Ya, yang pasti adalah kita harus menunggu segala sesuatunya sampai hasil investigasi itu menghasilkan hasil yang konklusif gitu ya. Karena kita tidak bisa berspekulasi dalam kesempatan ini apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa memang fakta-fakta sudah ada, fakta bahwa Donald Trump ditembak, lalu kemudian mengenai kuping beliau, lalu kemudian ada Secret Service yang membantu beliau, tetapi juga pada waktu dibantu, Donald Trump masih seolah-olah diberi kesempatan untuk berbicara, karena dia menyampaikan fight 2 kali, atau artinya lawan begitu ya. Kenapa pertanyaannya, kenapa tidak langsung dievakuasi? Lalu kemudian kita juga tahu fakta bahwa ada orang yang sudah ditembak sebagai pelakunya di sebuah gedung yang tidak ada di venue, di sebuah gedung yang dekat dengan venue mungkin. Lalu kemudian juga ada 1 orang yang sudah tewas. Jadi itu sudah fakta-fakta yang sudah didapat. Tinggal sekarang adalah mendalami fakta-fakta itu, mengkaitkan satu dengan lainnya untuk bisa memastikan bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Memang kesulitannya adalah pelaku yang diduga menjadi pihak yang sangat tahu terkait dengan penembakan ini, itu dilakukan ditembak mati, ya. Nah, kita tentu sekarang kita sudah tahu bahwa itu ditembak mati bukan karena bunuh diri. Nah, kalau ditembak mati tentu ada spekulasi lagi, kenapa ditembak mati langsung pada saat itu? Kenapa tidak kemudian diamankan, dilumpuhkan, ditembak tapi tidak mati, sehingga bisa ditanya ya oleh nantinya pihak kepolisian atau otoritas yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini masih spekulasi. Memang ada 4 suspek, katakanlah ya, dugaan, kemungkinan. Ada teori yang mungkin mengatakan bahwa ini dilakukan oleh rivalitas partai politik dari Trump, yaitu Partai Demokrat. Walaupun nanti ada masalah karena Partai Demokrat adalah partai yang tidak menghendaki masyarakat punya akses terhadap senjata, begitu. Ini berbeda dengan Partai Republik. Tetapi juga mungkin juga ada yang mengatakan, oh enggak, ini mungkin lone wolf, gitu ya. Jadi orang sendiri yang tidak terafiliasi kemana-mana, dia menginginkan sesuatu yang katakanlah kekhawatiran dia kalau mungkin Donald Trump yang menang, maka akan terjadi apa. Tapi bisa juga dia mau menjadi martir. Dia melakukan tembakan yang memang tidak mengenai sasarannya, lalu kemudian masyarakat marah, dan kemudian itu akan menjadikan Trump memiliki suara yang lebih banyak, begitu ya. Dan masih banyak lagi. Belum lagi, jangan-jangan ini dianggap sebagai rekayasa dari pihak Trump. Mungkin ada spekulasi yang mengatakan seperti itu. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan spekulasi yang mengatakan bahwa ada negara ketiga yang ingin intervensi dalam proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Jadi ini banyak sekali spekulasi. Spekulasi ini, teori-teori ini tentu akan dipikirkan oleh para penyelidik di Amerika Serikat dan mencocokkan dengan fakta dan bukti apakah ini benar atau yang mana yang paling benar di antara teori-teori atau pemikiran-pemikiran siapa yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, Prof, tadi menarik Anda sebutkan juga dari gesture para pengawal ataupun juga keamanan begitu yang mengamankan atau mengevakuasi Donald Trump. Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa tidak langsung dibawa turun dari panggung, lalu ada jeda terlebih dahulu, diam dulu di atas panggung, bahkan Trump ini sempat mengepalkan tangan sambil berteriak begitu. Nah, ini apakah ini yang Anda maksud salah satu indikasi mungkin saja spekulasinya bahwa ini merupakan drama ataupun gimmick yang dibuat oleh pihak Trump sendiri? Ya, itu yang saya maksud, dan ini bukannya tidak mungkin bahwa spekulasi seperti ini memang ada, ya, dan kemudian spekulasi ini ya tentu bagi para penyelidik itu akan mengkonfirmasi apakah benar atau
ada fakta-fakta lain yang membuat spekulasi seperti ini bisa dinafikan. Karena saya tidak tahu ya, tentu nanti akan dilihat dari SOP pengamanan terhadap VVIP yang di Amerika Serikat. Apakah yang dilakukan oleh Secret Service pada saat itu sudah sesuai dengan SOP atau tidak? Karena kalau saya lihat memang ada jeda di mana Presiden Trump berdiri, lalu kemudian para Secret Service yang mengelilingi Trump itu seolah-olah memang mencoba menghalangi kalau misalnya ada serangan dari gedung dan lain sebagainya. Yang seharusnya dilakukan justru mungkin harus tetap merunduk dan terus ke bawah sampai kemudian betul-betul calon presiden ini dalam situasi yang benar-benar aman seperti itu. Dari peristiwa ini, Prof, Anda melihat apakah akan ada dampaknya terhadap polarisasi? Ya, sekali lagi ini kita harus menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan, ya, bahwa nanti dari hasil penyelidikan ini akan muncul polarisasi, mungkin bisa jadi ya, karena memang di Amerika Serikat sejak 2019 itu kan mereka sangat terpecah masyarakatnya ketika menghadapi pemilu, dan terpecahnya ini belum sembuh sampai dengan hari ini. Jadi polarisasi itu bukannya tidak mungkin, justru menguat. Tapi bisa juga kalau misalnya ini ternyata dari pihak luar, dari pihak asing, justru akan mempersatukan Amerika Serikat, rakyat Amerika Serikat. Ini bisa jadi seperti itu. Dan kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya ini merupakan ada rekayasa dan lain sebagainya dari dalam Donald Trump sendiri, justru ini yang bermasalah. Dan kalau misalnya ini ternyata dilakukan oleh lone wolf gitu ya, ini tidak akan memunculkan politisasi, tetapi mungkin menyepakati bahwa gun control itu sangat penting di Amerika Serikat. Akses masyarakat terhadap senjata itu tidak boleh sebebas-bebasnya, sehingga akan berdampak seperti ini dalam konteks pesta demokrasi yang kemudian berujung pada berdarah-darah ini. Seperti itu. Ya, Prof, tadi juga Biden menyebutkan bahwa dalam peristiwa serangan ini tidak ada pihak yang diuntungkan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya Biden ingin mengatakan bahwa jangan sampai peristiwa ini dikaitkan dengan proses pemilihan yang ujung-ujungnya adalah merugikan beliau tentunya ya. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa menyesali tindakan ini, dan ini mengindikasikan bahwa dari kubunya, dari partainya tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan seperti ini. Dan sekali lagi ini tidak menguntungkan bagi siapapun. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana selaku analis hubungan internasional yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu. Saudara, tetap bersama kami usai jeda. Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan informasi terkait dengan serangan terhadap salah satu kandidat peserta Pilpres Donald Trump.